Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilujeng Tria Rahayu, nomor absen 34 dari kelas 12 IPS 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar tentang perusahaan dagang. Tapi, apa sih perusahaan dagang itu? Nah, jadi perusahaan dagang merupakan suatu perusahaan yang kegiatan pokoknya membeli barang komoditi dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat atau bentuk dari si barang dagang ini. Jadi siklusnya seperti ini. Perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagangan, lalu disimpan sementara dan selanjutnya dijual kepada pembeli. Nah, hasil dari siklus ini adalah uang kas, yang mana uang kas ini akan dikelola lagi untuk melakukan pembelian persediaan. Nah, hasil yang didapatkan dari perusahaan dagang adalah laba dan rugi, yang mana merupakan selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama adalah membeli barang dagang secara kredit, membeli barang dagang secara tunai, lalu mengembalikan barang dagang, menerima potongan pembelian, membayar dan menerima perhitungan biaya angkut pembelian, menjual barang dagang secara kredit, menjual barang dagang secara tunai, menerima kembali barang dagang yang telah dijual, dan yang terakhir adalah memberi potongan penjualan. Lalu selanjutnya adalah syarat pembayaran barang. Nah, syarat pembayaran barang ini ada 4. Yang pertama syarat 2/10 yang artinya adalah pembayaran yang dilakukan kurang atau sama dengan 10 hari maka akan mendapatkan potongan harga 2% dan pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari setelah dilakukannya transaksi. Yang kedua syarat 2/10 1/15 N/30 yang artinya jika pembayaran dilakukan kurang atau sama dengan 10 hari maka akan mendapatkan potongan harga 2%, dan jika pembayaran dilakukan kurang atau sama dengan 15 hari maka akan mendapatkan potongan harga 1%, dan pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari setelah dilakukannya transaksi. Yang ketiga adalah syarat N/60 yang artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah dilakukannya transaksi. Dan yang terakhir adalah syarat EOM atau end of month yang artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu dilaksanakan. Nah, syarat penyerahan barang. Nah, jadi syarat penyerahan barang ini ada 2. Yang pertama syarat free on board shipping point yang artinya ketika barang ini sudah diserahkan pihak perusahaan dagang di gudang, maka barang tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pembeli. Nah, dari barang yang telah diserahkan di gudang ini, maka si penjual atau perusahaan ini sudah bisa melakukan pembukuan. Lalu yang kedua adalah free on board destination point yang artinya ketika perusahaan belum menyerahkan barang dagang ini kepada si pembeli atau pembeli ini belum menerima dari barang dagang tersebut, maka barang akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari si penjual ini. Nah, jadi keuntungannya ini adalah biaya pengangkutan barang sampai barang diserahkan di gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual jika diasuransikan. Lalu yang kedua, resiko terhadap barang selama dalam pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Dan yang terakhir ada transaksi dianggap sah apabila barang telah benar-benar diterima oleh si pembeli. Nah, lalu yang terakhir adalah bukti transaksi perusahaan dagang yang mana ada 5. Yang pertama ada faktur, kedua nota kredit, ketiga nota kontan, keempat bukti kas keluar, dan yang terakhir adalah bukti memorial. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penyampaian videonya bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanta dari Perusahaan Dagang adalah semasa kantin. Kantin Mbak Yani, kantin Mbak Susi, kantin Mbak Ririn. Emang boleh?